Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran Pak. Oh, alhamdulillah kedengaran. Ya, kalau saya nggak tahu soalnya mana tahu di tempat saya terdengar, tapi di tempat Kedengaran Pak. adik-adik ini nggak ketemu, nggak kedengaran. Karena baiklah kalau kedengaran, alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini untuk mata kuliah optimasi dan operasi sistem tenaga listrik. Jadi tentunya apa yang saya sampaikan ini masih Selesai. perlu banyak bahan tambahan lagi sehingga bisa memenuhi apa ya, keperluan Anda mengenai optimasi dan operasi sistem tenaga listrik. Jadi kita ada namanya operasi sistem tenaga listrik, kalau itu sudah biasa, tapi yang jadi tujuan kita adalah bagaimana operasi sistem tenaga listrik itu sifatnya adalah optimal. Maka ketika ada kata optimasi itu adalah menjadikan optimal sistem tenaga listrik. Seperti itu. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa pembangkitan tenaga listrik sampai kepada beban rumah-rumah kita tentunya bermacam-macam teknik yang digunakan oleh si utility atau penyedia tenaga listrik. Dalam hal ini mungkin secara umum yang ada di Indonesia itu PLN. Teknik mereka menyampaikan atau menyalurkan tenaga listrik dari satu tempat yang jauh, pembangkit-pembangkit besar atau namanya centralized generation, kemudian dia harus sampai ke daerah atau tempat yang sangat jauh, bahkan sampai ribuan kilometer. Contohnya kalau pembangkitnya di Sumatera Utara, terus dia melayani beban sampai ke Banda Aceh misalnya, kan ribuan kilometer. Nah, untuk menyampaikan atau menyalurkan tenaga listrik sejauh itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pasti ya PLN tinggal menyambungkan dari pembangkit ke gardu induk, kemudian disalurkan ke, katakanlah tujuan akhirnya adalah ke Banda Aceh. Namun di tengah perjalanan disambungkan lagi ke Langkat, disambungkan lagi ke namanya apa tuh, Besitang, ke Kuala Simpang. Kan masing-masing ada gardu induknya. Ada banyak cabang-cabang yang dibuat. Nah, oleh sebab itu pasti itu menjadi tidak optimal. Rancangan awalnya pembangkit listrik itu dari Belawan katakanlah, atau dari Asahan, itu untuk si Banda Aceh gitu. Kemudian di perjalanan ada sambungkan sana sini, sambungkan sini sesuai dengan kebutuhan. Untuk penerangan listrik desa, daerah terpencil disambungkan lagi. Nah, jadi itu akan membuat sistem penyaluran tenaga listrik itu tidak optimal. Timbul rugi-rugi yang lebih besar di transmisi. Belum lagi nanti ada peralatan-peralatan yang mengalami gangguan ketika dia dipergunakan. Nah, itu semua harus dijamin keoptimalannya, baik dari segi biaya ataupun peralatan-peralatannya itu harus optimal. Jangan sampai misalnya kita membeli peralatan trafo kapasitasnya kebesaran, sementara
daya listrik yang dilayaninya hanya mungkin ya beberapa megawatt saja gitu kan. Itu namanya tidak optimal. Walaupun mungkin melihat load forecastingnya atau peramalan bebannya akan besar. Namun kalau peramalan bebannya akan besar, tapi sekitar 20 tahun lagi, ketika saat ini dia menggunakan trafo dengan kapasitas besar, tentunya akan rugi. Karena apa? Karena hal itu tidak dipergunakan pada saat ini. Bagusan trafonya mungkin kapasitasnya yang kecil gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang menjadi pemikiran kepada sarjana teknik elektro untuk membuat operasi sistem tenaga listrik itu menjadi optimal. Maka muncullah optimasi operasi sistem tenaga listrik. Oke, ada satu hal yang sering dibicarakan dalam optimasi. Ketika ada beberapa pembangkit, sudah jelas ya, PLN itu ada banyak pembangkit. Ada banyak pembangkit, kemudian bahan bakar pembangkit itu berbeda-beda. Ini kita bicara untuk yang berbahan bakar, yang ada bahan bakarnya. Ada batu bara, ada gas, ada solar atau PLTD misalnya, kemudian ada apa lagi? Yang paling besar itu memang batu bara. Nah, ketika ada banyak pembangkit yang digunakan oleh PLN, kemudian beban, macam-macam bebannya, ada masyarakat, ada pabrik, dan sebagainya. Nah, itu kan tersambung dalam satu jaringan, namanya sistem interkoneksi, tergabung dalam satu jaringan. Ada yang tenaga batu bara, ada yang tenaga solar, ada tenaga gas, mungkin ada yang tenaga nuklir kan. Maka sering dibicarakan bagaimana membuat ketika melayani satu beban, jumlah beban tertentu, misalnya contohnya pembangkit itu kapasitas ada 5 pembangkit, ditotalkan 5 pembangkit itu maksimum bisa ini kapasitas maksimumnya misalnya 1000 megawatt misalnya. Nah, ketika ada beban cuma 850 megawatt, bagaimana aturan penggunaan masing-masing pembangkit ini? Itu namanya economic dispatch, artinya mencocokkan secara ekonomi. Jadi yang batu bara berapa harga batu bara, yang solar berapa harga solar. Tentunya disesuaikan mana yang harus dipakai lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kalau yang bahan bakarnya lebih murah, pasti akan dipakai lebih banyak. Itu namanya masuk ke economic dispatch, atau dalam hal ini adalah optimasi daripada pembangkitan untuk melayan beban dengan beberapa model bahan bakar. Oke, baiklah. Bentar, baru ada namanya economic dispatch. Oke, kita masuk ke slide kedua. Economic load dispatch atau permasalahan load dispatch. Economic dispatch ini adalah menempatkan beban kepada atau menghubungkan beban-beban yang ada kepada pembangkit untuk mendapatkan harga seminimal mungkin atau biaya seminimal mungkin. Kemudian beban-beban tersebut
satu beban itu kemudian akan dibagi ke beberapa pembangkit. Berapa pembagian untuk pembangkit A, pembangkit B, pembangkit C, dan lain sebagainya. Besar beban pada suatu sistem tenaga selalu berubah. Nah, memang ya, setiap periode waktu tertentu. Sehingga untuk mensuplai beban secara ekonomis, maka perhitungan ekonomi dispatch dilakukan pada setiap besar beban tersebut. Jadi ini yang menjadi permasalahan yang tidak akan pernah berhenti mengenai penyaluran sistem tenaga listrik. Makanya kalau kita masuk ke sistem yang mungkin pernah kemarin ya sebelumnya saya bicarakan mengenai smart grid, itu adalah adopsi daripada permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini. Sebagai contoh ini tadi economic dispatch, beban itu berubah-ubah dan itu tidak bisa ditentukan oleh si pembangkit. Berapa beban itu kan tergantung si pemakainya. Kita masyarakat yang menggunakan PLN, kita yang mengatur mau mematikan lampu sekian, mau menghidupkan pompa atau lain sebagainya. Walaupun kita kan tahu kapasitas terpasang kita, kemudian kapasitas beban kita berdasarkan mungkin daya terpasang setiap rumah misalnya 1.300 1.200 atau 1.300 ya, kemudian 2.200 dan seterusnya. Mungkin kalau dihitung itu kan kapasitas maksimalnya, artinya maksimal daripada rumah-rumah itu. Jika lebih dari itu maka dia akan trip. Nah, jadi PLN mungkin akan memasang tidaklah sesuai dengan kapasitas maksimal daripada Izin Pak, suaranya nggak ada Pak. Oke. Jadi ada beberapa metode dalam economic dispatch ini. Metode dalam mencocokkan beban dengan kapasitas pembangkit. Beban berkurang, pembangkit juga harus dikurangi. Ketika kita mengurangi pembangkit, katakanlah bukan mengurangi pembangkit, kapasitas keluaran dari pembangkit, maka tentunya itu harus diperhatikan pembagiannya pada setiap pembangkit tersebut. Kalau bebannya 100, ada 5 pembangkit, enggak 20, nah, tapi mungkin ada yang 25, ada yang 20, ada yang mungkin 15, ada yang 30, tergantung daripada harga bahan bakar dari pembangkit tersebut. Makanya ada faktor pengali atau lengreng, kemudian iterasi lambda, base point, dan faktor partisipasi. Kita akan membahas metode faktor pengali lengreng dengan pertama itu kerugian transmisi dan batas generator diabaikan. Maksudnya kerugian transmisi ini enggak masuk dalam perhitungan. Ini dianggap semua dalam beban gitu kan. Jadi rugi di transmisi itu kan udah keluar dari generator ya harus diberikan
walaupun dia berbentuk disipasi daya, rugi-rugi daya, tapi dari generator sendiri sudah dikeluarkan dayanya. Oke, ini teorinya ya. Nah, dalam sistem tenaga, kerugian transmisi merupakan kehilangan daya yang harus ditanggung oleh sistem pembangkit. Jadi rugi-rugi transmisi itu pembangkit atau utility yang harus menanggung biayanya. Jadi kerugian transmisi ini merupakan tambahan beban bagi sistem tenaga. Jadi dianggap sebagai beban juga. Jadi menghitungnya itu dari titik keluaran generator. Itu sudah dianggap sebagai beban, walaupun bebannya nggak segitu. Beban kan sudah di ujung distribusi baru beban. Untuk perhitungan dengan rugi transmisi diabaikan, berarti losses akibat saluran transmisi diabaikan. Dengan demikian akurasi economic dispatch akan menurun. Padahal sebenarnya penurunan akurasi ini karena losses transmisi ditentukan oleh aliran daya yang ada pada sistem, di mana aliran daya ini dipengaruhi oleh pembangkit mana yang on dalam suatu sistem. Padahal rugi-rugi daya itu tidak bisa diabaikan sebenarnya, karena dalam aliran beban atau ya aliran daya, semakin besar arusnya tentunya akan semakin tinggi rugi-ruginya. Sudah pasti itu menurut hukum disipasi daya, rumus disipasi daya I kuadrat R. Jadi contohnya seperti ini. Ini pembangkit 1 F1, pembangkit 1 yang angka 1 ini, yang angka 2 pembangkit 2, yang N itu sampai pembangkit N. Nah, jadi ada masing-masing pembangkit, kemudian bebannya katakanlah satu jalur ini dibuat ya, satu jalur, walaupun nanti banyak jalurnya. Jadi ada N pembangkit. Jadi input daripada pembangkit yang tadi ya. Nah, ini input daripada pembangkit ini. Adalah biaya bahan bakar atau F. Yang jumlah totalnya F total adalah tergantung banyaknya pembangkit. F1 untuk pembangkit 1, F2 pembangkit 2, F3 pembangkit 3 sampai Fn untuk pembangkit ke N. Jadi F1, F2, F3 sampai Fn itulah biaya total daripada pembangkitan untuk melayani beban P. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa input bahan bakar adalah merupakan fungsi objektif yang akan dioptimasi. Maksudnya bahan bakar lah yang akan dioptimasi di sini, dioptimalkan. Jadi bahan bakar masing-masing pembangkit itu harus dioptimalkan. Pembangkit yang lebih mahal tentunya akan dihidupkan lebih kecil daya keluarannya. Pembangkit yang murah biayanya akan lebih banyak melayani beban. Walaupun semuanya harus dihidupkan, tidak boleh pula dikurangi gitu kan. Misal 2 pembangkit aja dengan kapasitas maksimum, tidak boleh. Jadi harus tetap dibagi dalam N pembangkit itu. Sehingga fungsinya itu adalah FI fungsi PI. Maksudnya apa? Biaya itu adalah fungsi daripada daya keluaran. Jadi berapa daya keluaran itulah menjadi hal yang mempengaruhi fungsi ini. Bila beban sistem dinotasikan PR dan rugi transmisi diabaikan, maka jumlah output dari setiap pembangkit hanya digunakan untuk melayani PR. Jadi PR itu adalah P1, P2, P3, P4 dari
masing-masing pembangkit. Kalau ada N pembangkit berarti P1, P2, P3 sampai Pn. Kemudian dapat dirumuskan dengan menggunakan tanda sigma adalah PI dengan I itu dari 1 sampai N. Itulah. Atau P sama dengan 0 sama dengan PR dikurang sigma PI dari 1 sampai N. Nah, ini persamaan Lagrange. Anda kalau mau belajar ini maka harus belajar matematika. Sebenarnya ini adalah fungsi dari matematika, fungsi matematika. Nah, L sama dengan Ft tambah lambda kali Pi, kemudian sigma FIPI tadi ditambah lambda kali PR dikurang sigma PI dari 1 sampai N. Ini rumus Lagrange matematika, merupakan fungsi dari output pembangkit. Keadaan optimum dapat diperoleh dengan operasi gradien dari persamaan Lagrange sama dengan 0. Jadi maksudnya, kalau secara filosofis, daripada persamaan Lagrange ini, dia akan optimal apabila pertambahan biayanya itu sangat kecil. Artinya kalau ada beberapa pembangkit 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, akan optimal kalau masing-masing pembangkit itu tidak dalam operasinya itu tidak mengeluarkan biaya. Tidak ada tambahan biaya. Jadi kalau dia sudah beroperasi di 100 megawatt, setelah itu dia tidak ada lagi mengeluarkan tambahan biaya apa-apa. Maka itu dikatakan untuk si pembangkit itu dia sudah optimal. Kalau naik lagi bebannya dia pun naik, tapi sesuailah dengan kenaikan beban tersebut. Oke, kalau belum mengerti nanti Anda bisa diskusikan atau ya, baca bukunya. Ini rumusannya secara matematika, saya tidak akan bahas. Ini nanti Anda telah ahli matematika. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kondisi optimum dapat dicapai bila incremental fuel cost setiap pembangkit adalah sama. Gitu. Incremental itu tambahan. Jadi kalau si pembangkit 1 tambahannya 1000, contoh ya, contoh aja nih. 1000, si pembangkit 2 ketika beban ditambah, nambah biaya 1000 juga, sama semua 1000. Jadi enggak ada yang 5000 ketika nambah beban ditingkatkan, naik beban. Yang pembangkit 1 2000, yang pembangkit 3 5000 penambahannya. Berbeda-beda. Itu berarti kan yang 5000 tadi jadi tidak optimal, tidak optimum. Kondisi optimum tersebut tentunya diperlukan persamaan pembatas atau constraint namanya. Yaitu daya output dari setiap unit pembangkit harus lebih besar atau sama dengan daya output minimum dan lebih kecil atau sama dengan daya output maksimum yang diizinkan. Sudah tentu ya bahwa kalau pembangkit 1 daya maksimum dia minimum dia mengeluarkan daya itu 100 mega misalnya, maka harus di atas 100 mega dia bangkit, nggak bisa kurang dari itu. Asal diputar dia udah 100 mega gitu kan. Jadi nggak akan mungkin kurang dari itu. Dan dia harus di bawah daya maksimum, misalnya 1000 mega daya maksimumnya. Harus di bawah 1000. Nggak mungkin 1000. Bahkan dia pembebanannya itu nggak boleh mencapai misalnya 99%. Itu akan memaksa si pembangkit untuk bekerja keras sehingga umurnya pun bisa turun. Dari N buah pembangkit, sebentar ya.